Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakter Information Computer and Technology atau yang dikenal dengan sebutan ICT. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida Putri dan teman-teman saya Dewi Ratna Marifa, Gusti Hidayati, Muhammad Ralfi Reza Febrian, dan Putu Devi Puspitasari. Langsung aja yuk kita simak videonya. Konsep dasar ICT. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang lain ke yang lainnya. Untuk memahami konsep dasar ICT, berikut akan dibahas satu persatu definisi dari informasi, teknologi informasi, dan Information and Communication Technology atau ICT. Informasi. Menurut Budi Sutejo, Rahayu Ningsih, Rohaiti, dan Yanti, informasi merupakan pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan, di mana informasi itu sendiri merupakan pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa sehingga manusia dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Teknologi informasi. Menurut Main, teknologi informasi diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Teknologi informasi atau IT, Information Technology, merupakan mata rantai dari perkembangan SI atau Sistem Informasi. Information Communication Technologies atau ICT. Menurut The Dictionary of Computers, Information, Processing and Telecommunications, Haryadi dalam Ardroni, teknologi informasi diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi yang lahir karena adanya dorongan-dorongan kuat untuk menciptakan teknologi yang baru yang dapat mengatasi kelambatan manusia mengolah informasi. ICT adalah media berupa hasil teknologi informasi yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. UNESCO 2003 mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai berikut. ICT generally relates to those technologies that are used for accessing, gathering, manipulating, and presenting or communicating information. The technologies could include hardware, e.g., computers and other devices, software application and connectivity, e.g., access to the internet, local networking infrastructure, and video conferencing. Marsen dalam UNESCO 2003 mengemukakan cakupan TIK secara rinci yang meliputi sebagai berikut. Piranti keras dan piranti lunak, komputer serta fasilitas telekomunikasi, mesin hitung dari kalkulator sampai superkomputer, perangkat proyektor atau LCD, LAN atau Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network, kamera digital, permainan komputer, CD, DVD, telepon seluler, satelit telekomunikasi, dan internet optik, mesin komputer, dan robot. Dampak positif dan negatif dari media pembelajaran berbasis ICT. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain
Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferen yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ralfi Reza Febrian dari kelompok 5 ingin menyampaikan lanjutan dari presentasi kami. Ya, di sini ada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi abstrak. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat, short span of attention. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti Raven Test, Differential Aptitudes Test dapat diakses melalui compact disc. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu, menurut Media 2011, untuk menjaga agar pemanfaatan TIK tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik, menjadi manusia berkarakter dan berkecerdasan intelektual, dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan terkait, hendaknya diterapkan prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, pemanfaatan TIK dalam pendidikan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan TIK. Pemanfaatan TIK sebaiknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi penggunaan untuk menggunakan semata guna meningkatkan dirinya, baik dari segi intelektual, spiritual atau rohani, sosial maupun ragawati. Yang ketiga, pemanfaatan TIK sebaiknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia, yaitu tatap muka, dengan lingkungan sosial budaya, pertemuan, museum, tempat-tempat bersejarah, dan lingkungan alam, penjelajahan, agar tetap mampu memelihara nilai-nilai sosial dan humaniora atau seni dan budaya, dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, pemanfaatan TIK sebaiknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa TIK, karena tuntunan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka pengembangan seluruh potensi siswa secara seimbang. Yang kelima, pemanfaatan TIK sebaiknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, sehingga tidak hanya puas menjadi konsumen informasi berbasis TIK. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian penjelasan materi tentang karakter Information Computer and Technology atau ICT dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan kalimat dan kekurangannya materi yang kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.